Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Pastor. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, juga jemaat keluarga Allah Mantingan yang tidak bosan-bosannya ya untuk saya berbagi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu firman Tuhan, yaitu temanya tentang menghitung hari. Ya, apa saudara? Menghitung hari. Mengapa hari kok dihitung ya saudara? Mari kita buka dulu dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Sudah semua? Sudah ketemu ya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Kita akan belajar bersama-sama ya saudara. Kitab Mazmur pasal 90 ini ditulis atas tanggapan kehancuran bait Allah pada waktu itu, pada tahun 586 sebelum Masehi. Pemazmur dengan hati yang rendah mengatakan bahwa Tuhan itu tempat perteduhan. Saudara, dalam ayat 10 tadi dikatakan masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Saudara, masa hidup kami, ayat 10 ini mengandung arti, mengandung makna bahwa hidup kita itu tidak kekal. Hidup kita ini ada batas waktunya. Hidup kita ini ada masa expirednya, ada masa kedaluarsanya. Oh Pak, saya masih umur 10 tahun Pak. 10 tahun pun kalau Tuhan sudah habis masanya pun juga bisa meninggalkan dunia ini saudara ya. Nah, karena masa hidup kita di dalam bumi ini terbatas waktunya, tidak kekal, saudara. Apa yang kita perlu saudara? Firman Tuhan katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya hari-hari kita ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena masa waktu hidup kita ini singkat, artinya tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, atau tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal. Maka kita dengan waktu yang ada ini yuk dihitung, tinggal berapa kita tidak tahu, karena batas akhirnya kita pun tidak tahu, sebab ini yang tahu hanya Tuhan. Apa Pak masalahnya kok kita harus menghitung hari? Nah, ini jadi masalah. Banyak orang berkata, Pak, kalau sudah hidup terus mati ya sudah Pak, sudah mati itu ya sudah masuk di dalam kubur, sudah nggak ada problem. Bukan saudara. Kita banyak tidak tahu, sehingga pada saat menjelang kita berakhir hidup di dalam dunia ini, kita tidak pernah siap, sehingga kita menjadi menyesal atau mengatakan kok aku tidak tahu ya. Nah, sekarang kita belajar supaya kita tahu. Pada waktu batas akhir hidup kita ini sudah datang, pada puncaknya, saudara. Orang yang mati itu nanti setelah dia berada di titik yang akhir, dia dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, ada dua pilihan, sehingga ada pujian ya, pujian lama. Di dalam dunia berapa? Ada dua jalan, lebar dan sepi, mana yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berkali. Nah,
ada dua pilihan dan di depan kita, tapi kita tidak pernah sadar karena batas waktu hidup kita juga tidak tahu kapan. Pilihannya apa? Ada dua. Ada dua jalan di depan kita. Yang pertama, setelah orang itu sudah berada titik akhir, jalan yang dipilih sudah, kalau sekarang kita berada di jalan yang A, maka kita puncaknya, ujungnya harus berada di jalan yang A. Kalau kita sekarang pilih B, maka puncak ujungnya juga berada di B. Kalau sekarang kita percaya Yesus, maka jalan ujungnya juga di jalannya Yesus. Lah, di Alkitab dikatakan, saudara, orang yang di dalam batas akhir hidup kita nanti, jalan yang pertama itu ada jalan yang menuju Hades. Ada jalan yang menuju Firdaus. Ada hamba Tuhan atau banyak juga hamba Tuhan dulu kita mengajar, nanti kalau kita meninggal, kita ini kemana ya Om? Kita berada di alam barzah, dia bilang gitu. Barzah. Nah, alam barzah itu kalau saya baca di situ, alam yang menuju peralihan antara orang yang mengakhiri dunia di dalam dunia menuju alam yang baru, menuju kebangkitan. Oh, berarti alam barzah itu Firdaus ya Om. Istilah Firdaus itu pertama kali digunakan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau Hades, kalau itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya alam maut, alam yang ada di bawah. Jadi sering disebut Hades. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tanya, kalau orang meninggal itu gimana ya prosesinya? Apa setelah meninggal itu selesai terus di dalam kubur itu sudah tengok-tengok di situ? Saudara, kita akan belajar satu lagi ya di Injil Lukas 16 ayat 23 dan 26. Injil Lukas 16. Kita belajar sedikit ke sini supaya kita tahu. Injil Lukas 16 ayat 23 dan 26 ya. Saya baca begini. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ini ceritanya di Alkitab, Bapak Ibu nanti baca sendiri biar nggak lama. Di Alkitab ada orang kaya tapi kikir. Dan ada orang miskin, Lazarus yang miskin, dan bahkan dia diceritakan punya borok, bahkan anjing pun sudi menjilati boroknya. Tapi orang miskin, orang kaya ini tidak peduli dengan Lazarus. Nah, singkat cerita kedua-duanya mereka mati, saudara. Lazarus mati, tapi malaikat itu mengangkat Lazarus langsung berada di pangkuannya Abraham, duduk di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya ini dia berada di dalam alam maut. Ayat 23, dia menderita sengsara di alam maut. Jadi berada di dalam Hades, alam maut, menderita sengsara. Apa yang kita lihat, yang kita pelajari di sini, saudara? Supaya kita paham bahwa nanti setelah kehidupan ini berakhir, berarti bukan berakhir sudah nggak ada apa-apa, saudara. Berarti ada kehidupan di dalam yang baru itu yang ditentukan oleh sekarang. Jadi kita mau pindah jalannya sekarang. Kita mau ikut jalannya Yesus atau jalannya yang di luar Yesus. Orang-orang yang mati di dalam Yesus sudah langsung berada di Firdaus. Pernah ingat pada waktu Yesus disalib, ada penjahat kan akhirnya Yesus berkata, yang penjahat yang bertobat, yang percaya Yesus, Yesus bilang, saat ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Firdaus dikenalkan pertama kali oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi mengapa kita perlu belajar menghitung hari kita? Maksudnya menghitung hari gimana Pak? Sejak saya kenal Yesus sampai sekarang, apa yang kita buat di sini? Apa waktu yang kita pakai di sini supaya kita beroleh sikap yang bijaksana? Saya mau ngajak Bapak Ibu belajar menjadi orang yang bijaksana. Gimana Pak contoh orang bijaksana? Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Pada waktu itu mengangkat surga terutama hadis dan mengambil perintahnya dan pergi untuk membayar. 5 di antaranya orang bodoh, 5 di antaranya bodoh, dan 5 bijaksana.
gadis-gadis yang bodoh itu membawa wanitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa wanitanya dan juga minyak dalam tujuh pelita. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai kata teman-teman dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata, kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak ini, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia keluar bersama kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Ya, kita akan belajar menjadi sikap seorang yang bijaksana. Di sini ada contoh, saudara. Ada 10 gadis, yang 5 dikenal dengan gadis yang bijaksana, tetapi yang 5 dikenal gadis yang bodoh. Dia bijaksana karena dia punya pelita, juga membawa serpan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini disebut dia bodoh karena dia punya pelita, tetapi tidak punya serepnya minyak. Gadis ini menunggu mempelai, saking lamanya mempelai tidak datang-datang, maka gadisnya semua tertidur. Nah, itu ceritanya begitu, saudara. Saya akan kembali Bapak Ibu tak bawa ke konteks masa lalunya firman ini. Jadi konteks zaman itu gimana kejadiannya? Gini, saudara. Pada waktu terjadinya peristiwa ini, seorang mantan yang punya hajat, itu begini ceritanya. Jadi kalau seorang laki-laki mau mempelai laki-lakinya, misalnya ada mempelai laki-lakinya di Mantingan, mempelai perempuannya di Madiun, ya, itu adat yang berlaku. Mempelai laki-laki ini sudah siap menjemput mempelai perempuan dari Mantingan ke Madiun. Nanti setelah dari Madiun duduk sebentar, langsung perempuannya dibawa langsung ke Mantingan. Jadi pestanya ada di mempelai laki-laki. Lah, zaman itu saudara tidak ada yang namanya Avanza, Livina, apalagi Agia, tidak ada kereta, tidak ada pesawat. Yang ada adalah keledai, onta, perahu, dan jalan kaki. Dari Mantingan jalan kaki atau naik keledai atau naik onta menuju Madiun. Berapa jam? Bapak pernah naik onta nggak? Oh belum. Nanti Pak Tony orang Malang naik onta nanti di Baloga ya. Saya nyoba naik onta, saudara. Ponak saya naik onta, dengan saya jalan. Saya sudah jalan biasa. Dia masih di sana, saya sudah sampai tujuan. Naik onta itu kira-kira dari sini ke Madiun itu kira-kira kita berangkat sekarang jam 10, mungkin kira-kira sampai sana mungkin jam 3 atau jam 4 atau jam 5, saudara. Atau mungkin bisa juga jam 7 malam baru sampai sana, ya. Pada waktu itu mempelai harus berangkat dari Mantingan ini, rombongannya berjalan kaki. Mempelainya karena kaya, dia harus naik onta karena yang kaya, karena mempelai laki-lakinya kaya dari Mantingan ini, naik onta lewat langsung ke Ngawi, terus belok kanan, terus Magetan, terus Madiunnya di alun-alun sana, saudara. Itu membutuhkan waktu kira-kira sampai sana itu petang. Makanya di sana di mempelai laki-laki yang sudah berjalan ke sana, kita tinggal dulu, kita berangkat ke mempelai perempuan dulu. Nah, mempelai perempuan Siana sudah menyiapkan, sudah berdandan, dan di sana kebiasaannya ada 10 gadis. Kalau di sini namanya apa ya? Cucuk lampahnya. Apa namanya? Pengiring mantennya itu. Tapi sana 10 gadis
10 gadis-gadis, saudara, bukan janda loh ya, gadis maksudnya. Gadis itu yang belum nikah, ya, belum nikah, belum berpacaran. Kalau di sana berpacarannya itu pisah, saudara. Jadi kalau tunangan itu berpisah, kalau sini kan enggak. Kalau tunangan yang kalau gitu nggak wong loro, bedanya, saudara. Ke sana itu pisah. Nah, itu yang dipilih gadis, ada 10 gadis, saudara. 10 gadis ini mereka semua harus menyiapkan yang namanya pelita, lampu. Lampunya bukan pakai ini, bukan pakai baterai, tapi pakai minyak. Lampunya pakai minyak. Nah, bukan apa, Ibu? Apa itu? Iya, pokoknya iya, kok gitu ya. Apa namanya? Kayak lampu, kayak ada sumbunya ya, jenis-jenis oblek. Ya, jenis itu ya. Lampunya sejenis itu. Lah, mereka harus siap itu karena perjalanan baliknya nanti pasti tengah malam. Lah, karena saking lamanya 10 gadis ini ada persiapan untuk nyambut mempelai laki-laki. Nah, itu adat yang terjadi sebetulnya. Yesus memberikan perumpamaan tadi tidak ngawur, saudara, tapi berdasarkan adat yang berlaku di desa itu, saudara. Nah, waktu mempelai datang, karena perjalanan dari Mantingan ke Madiun itu sangat jauh, mereka ini saking sudah dandannya mulai pagi, dikira karena nggak ada HP, saudara. Kok endi kowe? Nggak tahu. Dikira kok endi ya? Dari mana ya? Kalau sekarang kan sampai mana, bro? Si teko Ngawi. Lah gampang, saudara. Sekarang di sana kira-kira berangkatnya jam berapa ya mempelai lakinya? Nggak tahu. Tadi pagi kayak jam 2 pagi. Jadi dia sudah siap, sudah dandan, semua dandan itu sudah rapi, saudara. Tapi saking lamanya wong ongkep, wong panas, saudara, nggak ada AC, saudara. Jadi semua ada duduk, ada yang nyamil, ada makan gorengan, ada yang makan macam-macam, ada makan marning jagung macam-macam. Tapi jadi ngantuk, saudara, akhirnya ngantuk itu. Bapak Ibu pernah ngantuk? Nah, ngantuk akhirnya ada yang tertidur. Saat tertidur lah, gak taunya mempelai ini sampai Madiun itu sudah malam, sekitar jam 10 malam baru sampai. Dia ngomong, mempelai datang, bingung, sudah mulai datang, bingung. Yang 10 tadi, perempuan gadis 10 wajib ngikuti mempelai, saudara. Ini sebagai kehormatan dari keluarga perempuan. Tetapi pada waktu mempelai datang, kenyataannya lampunya, obleknya tadi yang milik 5 orang sudah hampir padam. Sedangkan yang ini hampir padam tapi punya serepnya minyak, joki lagi sama dia, menyala lagi, tapi sudah hampir padam. Yang hampir padam ini tidak nutut. Kalau saya berangkat dari Madiun ke Ngawi, dia, aku minta dong minyakmu sedikit saja. Maka yang bijaksana bilang, nggak cukup, nanti ini kalau perjalanan sampai sana, lain aja datang sampai sekian loh. Berapa lama perjalanan kita di tengah jalan, di tengah hutan? Cepet, kamu beli ke sana, beli ke warung, beli minyak. Selama yang 5 orang pembeli minyak, maka mempelai sudah langsung pas karena di Madiun itu, karena dari jembatan itu ke alun-alun kan ada stopan lampu merah. Lah itu ada stopan merah, jadi keledennya sama onta berhenti karena ada lampu merah. Ini yang 5 gadis beli minyak. Beli minyak ini kira-kira di pasar apa kan? Pasar Seleko di situ. Saat lampu merahnya sudah jadi hijau, keledennya jalan. 5 orang yang sudah siap mau nggak mau harus berangkat. Setelah mempelai datang, dia langsung berangkat, saudara, berangkat karena adat itu seperti itu, dia berangkat. Yang 5 orang baru ngisi minyak sudah nggak ada, loh, kok sudah sepi semua. Dia kejar, lari, kejar sampai akhirnya tiba. Pestanya sudah dimulai, sudah sampai di Mantingan lagi, gedungnya dikunci, dia ketok. Tuan buka pintu. Lah, tuannya bilang, pergilah, aku tidak mengenal. Ini adalah contoh seorang gadis yang bijak, saudara. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, orang yang gadis yang bijak tadi itu dia punya pelita, dan pelitanya hampir padam, tetapi dia punya serepan minyak, sehingga dia bisa ngantar, bisa ikut dengan perjamuan kawin dengan mempelai. Tetapi yang bodoh tadi itu dia punya pelita, tapi dia tidak punya serep, makanya dia ketinggalan.
Ini adalah gambaran seorang yang bijak. Dia harus tahu, dia ada mempelai perjalanannya, dia tahu. Oleh karena itu dia mempersiapkan sedemikian hingga supaya lampunya tetap menyala. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira yang menyebabkan pelita menyala tadi itu yang paling utama, lampu pelitanya apa minyaknya? Minyaknya. Kalau membaca ayat tadi, minyak itu menurut Bapak Ibu itu apa? Dulu orang banyak berkata, bahwa saya dulu juga pernah belajar bahwa minyak itu biasanya hamba Tuhan mengatakan Roh Kudus. Tetapi kalau kita baca di sini, masa Roh Kudus bisa dibeli di warung? Kan tidak mungkin. Kalau gitu minyak itu apa, Pak? Yuk saya ngajak Bapak Ibu supaya kita tahu. Baca kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Kalau saya baca di terjemahan Firman Allah yang hidup, saudara, ini bunyinya. Perintahkan kepada orang Israel agar membawa kepada minyak zaitun yang murni untuk pelita kemah suci selalu menyala. Jadi pelita ini bisa menyala kalau pada minyak zaitun. Zaman waktu itu tidak ada minyak tanah. Zaman itu tidak ada baterai, tidak ada listrik. Zaman itu minyak lampu bisa menyala, itu bisa dihasilkan dari minyak zaitun. Nah, jadi kalau ada lampu pada waktu itu yang bisa membuat dia menyala bertahan cuma minyak dari buah zaitun. Untuk bisa menghasilkan minyak, maka buah zaitun tadi, buah zaitun yang dipunya kecil-kecil buahnya, buah zaitun itu harus ditumbuk sama batu. Nah, di sana ada kilangan dari batu besar, terus ditumbuk sama batu. Kalau ditumbuk batu, maka buah zaitun ini menjadi pecah hancur dan mengeluarkan cairan, terus diremet gini, saudara, diremet, terus dia baru disaring. Lah ini baru ketemu namanya minyak yang murni tadi atau minyak yang virgin tadi, bisa dimasukkan ke lampu, lampunya bisa menyala. Yang sisanya, Pak, sisanya ini dibuat masak. Makanya pada waktu itu bisa untuk capcay, koloke. Minyaknya sangat harum, saudara. Ya. Nah, sekarang ini, saudara, untuk bisa mempunyai minyak zaitun, maka seorang harus punya buah zaitun. Untuk bisa memilih buah zaitun, maka orang harus menanam biji zaitun. Biji itu mulai ditanam sampai tumbuh menghasilkan buah. Buah yang pertama ini minimal waktunya butuh waktu 5 tahun. Minimal 5 tahun. Dari biji sampai tumbuh pohon dan dia menghasilkan buah, ini butuh waktu 5 tahun. Ini berbicara tentang proses dari biji menjadi pohon dan berbuah. Dia harus mengalami namanya proses. Tumbuh itu juga dihantam angin, dihantam badai, dihantam panas. Tapi kalau sudah bisa melewati pohon yang 5 tahun tumbuh biji, maka dia bisa berumur 2000 tahun lamanya. Ya, dari pohon kecil bisa menjadi rindang, bisa menjadi, kita bisa berada di bawahnya, saudara. Ngiyup, saudara, hutan-hutan ngiyup, itu buahnya banyak lebatnya sekali, saudara. Lah, apa saudara artinya ini, Bapak Ibu? Buah zaitun ini, minyak ini adalah gambaran buat saudara dan saya. Ya, saudara dan saya saat kenal Yesus, tadi saat saudara dibaptis bulan yang lalu, kenal Yesus, maka secara otomatis saudara sudah diberi pelita di dalam diri saudara. Ada pelita. Pelitanya di mana tempatnya? Di mana, Bu, pelitanya tempatnya? Di atas, Pak. Di batuk, Pak? Enggak. Firman itu tempat di mana? Di hati dan di mulut. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman sama dengan pelita.
Dan pelita itu, firman itu tidak jauh dengan saudara, tinggalnya di dalam mulut dan di dalam. Pada waktu kita percaya dengan Yesus dan dibaptis, maka pelita itu langsung ada di dalam diri kita. Kalau pelita itu menyala, maka harus ada buah yang diperas supaya tetap menyala. Bapak Ibu, kita lihat tadi buah zaitun yang dihasilkan minyak itu harus ditumbuk sama dengan saudara dan saya. Saudara dan saya untuk menghasilkan minyak harus ada buahnya dulu. Buah saudara harus ditumbuk lagi. Setelah tumbuk harus diperkes ini, terus baru disaring, keluar minyak. Artinya apa, Pak? Coba Bapak Ibu lihat, sejak Bapak Ibu lahir kenal Yesus sampai sekarang, sudah punya buah belum? Buah pertobatan sudah enggak ada belum? Misalnya kayak saya sudah jadi Kristen berapa puluh tahun ya, sejak tahun 83 sampai sekarang, sudah ada buah enggak di situ? Misalnya saja tentang saya, buah pertobatan saya misalnya ada, kan sabar misalnya. Dulu saya ini tidak sabar, tapi setelah kenal Yesus, buah pertobatan sabar. Saya punya buah pertobatannya sabar. Sabar ini atau kesabaran ini bisa tetap menjadi buah dan menghasilkan minyak setelah dia ditumbuk. Ini saat saya bertemu dengan Pak Winsan misalnya. Tiba-tiba Pak Winsan ini menyinggung perasaan saya, kalimatnya itu sakit, menyakitkan saya. Tetapi kalau saya tetap berbuat baik dan tidak sakit hati dan saya mengampuni dia, maka pelita saya tetap menyala. Saudara dan saya misalnya di dalam keluarga saudara, di tetangga saudara, tiba-tiba saudara difitnah. Pernah difitnah saudara? Wah, sering. Saudara difitnah atau saudara misalnya ditipu, ada utang tidak bayar, utang lagi nggak bayar, utang lagi tidak bayar. Pernah gitu? Sering. Lah, kok sering terus? Nah, tapi kalau saudara mau lihat buahmu kesabaran, buahmu kasih, buahmu kemurahan itu ada, lihat itu. Kalau saudara diperlakukan seperti itu dan saudara tidak sakit hati, dan saudara tidak merasa itu punya saudara yang dihutang tidak kembali, dan itu bukan harus saudara kejar-kejar, dan itu dianggap sudah hilang, dianggap sudah benih diambil orang, saudara tetap bersyukur dan saudara tetap baik sama orang, maka itu buah kesabaranmu yang sudah diperes sama hutang tidak balik, sama fitnah itu adalah tumbuk yang menunduk engkau. Jadi fitnah itu menumbuk engkau, hutang yang bayar itu menumbuk engkau, dan saudara tetap baik sama mereka, tetap memberkati saudara, saudara tidak sakit hati, maka pelita saudara tetap menyala. Tetapi pada waktu saudara jadi Kristen, sudah ikut Tuhan, saudara difitnah, saudara balas fitnah lagi, maka buah saudara tidak menghasilkan yang bisa ditumbuk, atau mungkin buah sudah jadi tapi saat ditumbuk dia mencelat, saking atose buah saya. Jadi pada ditumbuk dia mencelat, bahkan yang numbuk yang jadi pecah. Maka saudara dan saya dikatakan belum menghasilkan minyak. Sekali lagi, pernah nggak saudara misalnya tiba-tiba dikata-katain saudara menjadi seorang yang memiliki ekonomi rendah misalnya di bawah, tetapi teman kita mempunyai ekonomi yang tingkatnya tinggi. Pernah nggak saudara gandengan? Dasar wong miskin, kandani wono jaluk boleh jaluk bantuan dasar miskin, dasar dulu. Jadi masa lalu begitu, dasar dulu. Nah, pada waktu saudara digitukan, panas gak hatinya? Gak ada, kalau semua sini gak ada yang panas, Pak. Begitu kan, wah haleluya, tapi kok tegang mesti panas kayak hatinya. Saat sudah dimaki-maki, ditumbuk, saudara tetap bersenyum dan memberkati mereka, itu berarti minyak yang saudara hasilkan itu sudah murni, maka pelita saudara tetap menyala. Firman Tuhan berkata begini,
Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara mau lebih lagi minyaknya virgin, mau mengeluarkan pelita yang menyala di tahun yang gelap, maka saudara harus siap punya buah dulu. Yang penting punya buah dulu. Jadi setelah ditanam biji, setelah saudara kenal Yesus, sampai sekarang, berapa puluh tahun itu, sudah menghasilkan buah belum? Makanya pemazmur ngomong, ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami punya hati yang bijaksana. Ingat, kalau buah ini tidak ada, maka lampu saudara akan padam. Pada waktu padam, maka Yesus ngomong, pergilah, aku tidak mengenal kamu. Nah, kapan batas akhir hidup kita? Tidak tahu. Mungkin bisa nanti, bisa besok, bisa 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita diajari untuk menjadi orang yang bijaksana. Belajar, ingat, belajar setiap hari, gak bisa belajar lagi setiap hari, jatuh lagi, belajar lagi setiap hari. Namanya proses tidak langsung jadi, tapi butuh tiap hari. Apalagi yang namanya kesabaran. Buah-buah roh pertama apa Bapak Ibu? Kasih. Lah, kasih ini kan banyak. Kasih pasti lemah lembut, gak sombong. Belajar gak sombong ini angel loh Bapak Ibu. Gak bisa kok gereja langsung mulai wis aku gak sombong, gak. Butuh waktu tiap hari. Butuh waktu setiap hari. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Lah memaafkan ini loh, sudah punya belum buahnya memaafkan? Belajar Pak setiap hari. Karena memaafkan atau singling konflik batin tadi itu penghalang berkat. Ya. Kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih murah hati. Murah hati itu suka memberi. Murah hati suka memberi. Nanti kita lain kali kan belajar tentang pelajaran memberi. Tadi suka, kalau kita punya buah murah hati, maka kita tidak eman untuk memberi, karena kita sudah punya buahnya. Saat ada kepentingan ditumbuk murah hati tadi sudah keluar. Kok sakno yo hari ini sampai gak sekolah loh. Wis di rumah ono seragami anak gua dipakai, wis pakai nanti seragami. Saudara dilihatkan orang itu sama dengan saudara ditumbuk buahnya yang murah hati, saudara mengeluarkan buah. Pada waktu kita melihat jemaat di desa, misalnya kok kasihan ya, kita dari kota mau ke desa, saat sudah dihadapkan di hati saudara, aku mau beri apa ya, tapi aku nggak punya banyak. Sudah memberikan makanan untuk jemaat di desa itu atau orang desa itu, seperti murah hati saudara ditumbuk dengan keadaan orang desa, maka sudah mengeluarkan minyak, pelita saudara menyala, saudara bisa berbagi berkat. Loh Pak, kalau saya misalnya nggak mau Pak, wis Kristen biasa loh Pak, saya nggak mau berbuah, repot lah berbuah itu. Kayak rono sabar loro Pak, saya jadi hidup pertama di dunia ini, hidup semangat sekali ya saudara. Ya sudah, silakan, itu jalan yang dipilih. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya Hades itu untuk manusia. Tuhan tidak pernah membuat manusia untuk dikirim ke Hades, tidak pernah. Tapi kalau ada manusia yang berjalan menuju Hades, itu haknya. Tuhan ngasih hak bebas kepada kita. Kalau ada orang yang Tuhan ngomong, ini loh jalan ke surga, ini loh jalan ke Firdaus, ini loh jalanku, ini loh terang ini. Tapi lah orang itu ngotot tidak mau jalannya yang ke sini, itu sudah pilihannya. Nah, kita tidak bisa memilih, Pak saya ke surga nanti menjelang meninggal, tidak bisa. Kita milihnya, Pak saya milih ke Hades. Pilih tidak pilihnya sekarang.
Karena kita tidak tahu batas akhirnya kapan, saudara. Kalau kita tidak mau berbuah, maka terakhir ayatnya. Yohanes 15 ayat 2. Saya baca ya, pelan-pelan Bapak Ibu. Dengarkan Yohanes 12:2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, di apa saudara? Yang keras, di apa saudara? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Coba multimedianya. Coba dibaca bersama-sama ya. Dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah akan dipotong langsung mati enggak? Enggak mati, tapi layu dulu. Layu, lama-lama layu, alum-alum, terus kering. Ada nggak saudara punya, kita melihat teman-teman kita, keluarga kita yang dulu rajin ibadah, yang dulu rajin memberitakan firman, tiba-tiba dia layu, makin lama layu, terus kering, hilang. Loh Pak, kalau sudah berbuah Pak, saya sudah belajar sabar, sudah bisa murah hati, sudah bisa memberi, terus kok tapi saya kok malah proses ya Pak, kok saya mengalami menderita ini toh Pak. Firman Tuhan katakan, dan setiap ranting yang berbuah diapakan saudara? Dibersihkan supaya buahnya lebih lebat. Kalau buah zaitun saudara, buah-buah saudara makin lebat, maka minyak yang dihasilkan makin banyak apa makin sedikit? Buah zaitun tadi jumlahnya yang ditumbuk tadi, semakin banyak buahnya, maka yang ditumbuk banyak, maka dihasilkan minyaknya semakin banyak. Jadi banyak tidaknya minyak yang dimiliki saat itu, manten saat itu, tergantung dari jumlahnya buah zaitun yang dikumpulkan. Sekarang saudara dan saya, buah pertobatannya makin banyak, tergantung dari kita. Semakin kita dikerok Tuhan, semakin mendekat sama Tuhan, semakin dibersihkan semua oleh Tuhan, semakin buahnya banyak, maka pelita saudara semakin menyalanya padang jinglang, masih serepnya masih banyak di segala masa, maka saudara masih tetap menyala. Dibersihkan Pak, iya dibersihkan dari semuanya. Yang biasanya dikit-dikit tipu-tipu hilang, dipangkas. Yang biasanya agak bawang dikit Pak, dikit aja bawangnya, dipangkas, dibersihkan, dikerok. Lama-lama ini sudah enggak mutuh, jadi enggak ada bawangnya lagi. Bisa percaya. Yang biasanya jam 7 janjian, kalau dulu jam 7 ibadah, datanya setengah 8, karena dibersihkan sama Tuhan, jadi dekat jam 7 sudah datang. Dikerok. Kok mantap? Amin. Kalau dulunya biasanya hutang tidak balik, karena dia mau dibersihkannya, maka kalau hutang pasti kembali, kembali. Ini kalau namanya mau dibersihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini firman Tuhan itu sebelumnya itu sudah ngajar saya, saudara. Jadi saya bagiin ke Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita bersama-sama di sisa waktu yang ada ini terus belajar, ya. Namanya belajar itu kan terus ya, belajar terus, mesti ada jatuhnya, mesti ada nggak bisanya, tapi bangkit lagi, bangun lagi. Kalau kebiasaannya dulu merokok, maaf ya, di sini kan nggak ada yang merokok. Kalau kebiasaannya sudah merokok, itu biasanya sulit hilangnya. Tapi semakin kita mengenal Tuhan, maka ini akan dibersihkan terus. Jadi khotbah disinggung, khotbah kesinggung, lama-lama bersih, saudara. Saudara kan bebas tidak merokok. Merokok itu tidak ada di Alkitab, tapi merokok itu ada di pom bensin. Dilarang merokok di pom bensin, itu dilarang merokok. Kalau ada dilarang merokok, soal merokok pasti harus diusir dari pom bensin. Itu pom bensin loh, saudara. Lek surga kira standarnya lebih tinggi dari pom bensin, apa surga itu lebih standarnya lebih rendah? Surga standar lebih tinggi, otomatis pom bensin saya nggak boleh merokok, pasti di surga juga tidak boleh merokok. Loh Pak,
Kalau sekarang kalau makan Pak, makan yang merusak tubuh Pak, misalnya ganja, mabuk, minuman keras, misalnya, makan pun sama yang merusak tubuh kita juga berdosa. Makanya harus kita jaga kesan makan secukupnya ya. Saya jadi tobat loh saudara, karena kena ayat itu juga seorang batuan berdoa pada khotbah, saya dengar iya ya, kalau merokok nggak boleh kan kok merusak tubuh. Wah berarti saya harus diet ini kalau makan. Biasanya kalau makan pagi makan, siang makan, sore makan, kok malam ngumpul lagi di kafe melok makan ya. Saudara, ini harus ikut sudah dijaga ya. Bapak kasih Tuhan, saya undang musiknya maju. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu supaya menjadi orang yang lebih bijaksana. Mari kita menghitung-hitung hari supaya kita terus menjadi orang yang bijaksana ya. Apa yang kita sudah setia, kita sudah taat, kita sudah melayani Tuhan, tapi rasanya masih ada lah di problem-problemnya, tidak apa-apa, jalani aja saudara, karena itu kita dibersihkan. Kita biasanya tersinggung, jengkel, marah, sulit mengampuni, tapi karena dibersihkan Tuhan, firman itu membersihkan kita, maka kita lebih mudah lagi mengampuni, lebih mudah lagi, lama-lama karakter kita menjadi seperti Yesus. Amin.